Assalamualaikum. Wih, keren. Padahal rumah ini ukuran. Halo, Assalamualaikum Sobat Properti. Jumpa lagi dengan saya Din dari PT Alkasa Properti Mandiri. Ini salah satu perumahan di Nganjuk yang mengembangkan konsep perumahan syariah tanpa bank. Nah, ini salah satu hasil unit di perumahan kami. Ini berada di lahan 6x14. Nah, bagi teman-teman Sobat Properti yang punya lahan 6x14 atau lahan terbatas biasanya orang kota, nanti bisa dilihat seperti apa di dalamnya. Kita lihat langsung. Salah satu keunikan perumahan kami itu semuanya itu bisa free design. Jadi desain rumah itu semuanya keinginan dari pembeli, tapi tentu permintaan banyak juga keluarnya ya lumayan lah. Pasti berhubungan itu. Nah, untuk rumah yang ini itu kebetulan hook, jadi enak nih, kita bisa menempatkan beberapa hal, salah satunya juga nanti jendela di sebelah sini, karena kebetulan ini lokasinya hook, jadi persis di pojok. Untuk tampilan depan, nah ini sesuai request pemilik rumah, jadi ada batu alam. Nah, ini batu alam andesit yang jenisnya kecil. Nah, bagi teman-teman yang mau masang batu alam, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Batu alam yang kecil-kecil ini pemasangannya lama banget daripada yang besar ya. Jadi kelebihannya memang terlihat estetik, tuh keren ya. Terus di bagian pembersihan, ya besi, bakar besi ini semuanya kita menggunakan cutting lash. Tuh, cutting lash. Ini model-model terkini. Cutting lash itu proses pemotongannya dia menggunakan mesin CNC seperti laser seperti itu, jadi dia akan kelihatan lebih bagus, motifnya juga banyak. Ketinggian pagar ini total adalah 1,6 meter. Sorry, ini agak miring jadi saya kelihatan pendek. Ini kelihatan 1,6 meter. Area garasi ini 3 meter dan sebelah sini 3 meter. Ada 2 pintu, satu untuk pintu garasi dan satu lagi untuk pintu, kalau Mas Buku bilang biasanya jalur manusia. Untuk menambah kesan estetik, ini juga kita ada lampu pagar. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Nah, ini teras depannya. Di bagian kanan, ini ada garasi, carport. Nah, carport ini bagian atasnya kita dak, karena bagian atas itu kita juga menyesuaikan ada tempat untuk santai. Nah, bagian depan ini ada area carport. Ini ukurannya 3, dari sini sampai tembok sini itu 3 meter dengan panjang 5 meter. Nah, bagi teman-teman yang memiliki lahan terbatas, biasanya itu di area kota ya, lahannya itu terbatas. Nah, kalau Anda saat ini itu memiliki mobil dengan kendaraan ruangnya panjangnya itu kecil dan berencana mau memiliki mobil dengan size yang lebih panjang, tentu area carport ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai begini, dulu pas ketika bangun rumah sudah di setting untuk kebutuhan mobil pendek, tapi begitu sudah jadi beli mobil yang panjang. Nah, nanti efeknya adalah area sini ini biasanya ditonjolkan kalau orang-orang kota. Nah, itu kalau jalannya sempit, itu akan menyempit, lebih sempit lagi. Biasanya akan timbul masalah lagi. Nah, itu perlu pertimbangan lebih lanjut. Jadi nggak asal membuat area carport itu dibuat 3x4 atau 3x5, lebih panjang lagi akan jauh lebih bagus. Nah, ini area teras buat santai. Ini kebetulan di depan juga sudah disiapkan untuk tempat duduk. Jadi dengan lahan terbatas itu kita bisa menempatkan untuk tamu-tamu yang apalagi suka ngerokok, bapak-bapak itu ya, bisa ditempatkan seperti ini. Jadi untuk area dalam itu khusus tamu-tamu yang lumayan dekat dengan kita, misal keluarga, kakak, ibu, orang tua, itu bisa ditempatkan di dalam. Nah, untuk yang suka ngobrol dan hanya tamu-tamu yang terbilang tidak khusus, nah bisa ditempatkan di luar begitu.
Jadi nanti akan banyak mengurangi space-nya. Nah, area teras biasanya di depan ini kita itu kita tempatkan untuk area taman. Nah, kebetulan ini karena sudah di full keramik, full granit, ini ukuran granit motif lama. Ini ukuran 60 kali 60. Ya agak susah sih nyari model motif seperti ini. Ini kan motif-motif lama ya. Ini di full, jadi biar lebih apa ya, lebih bersih saja. Bisa saja ini dikurangi, terus di sini dikasih rumput sintetis, bisa saja. Tapi kembali lagi ke masalah selera. Oke, untuk pintu depan, kita memainkan pintu kupu tarung. Finishingnya ini kita warna hitam, karena pemilik rumah pinginnya rumahnya itu warna hitam sama putih. Nanti dilihat dalamnya akan jauh lebih bagus. Ini pintu kupu tarung ukurannya 210 cm, jadi 2,1. Terus ini lebarnya per pintu ini 60. Jadi total ini 120, ini total 120 lebarnya. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Wih, keren. Padahal rumah ini ukurannya cuma 6 kali 14. Nah, ini kenapa tadi saya ada penempatan kalau ada tamu dari luar yang seyogyanya tidak begitu dekat, ya mungkin tamu, mungkin tetangga atau apa, atau bisa bertamunya di luar sambil ngerokok, sambil bersenda gurau, itu bisa dari luar, seperti itu. Nah, untuk area ruang tamu, dari sini, ini 3 meter, sampai ke sana itu sekitar 10 meter, sampai tembok ke belakang. Ada sofa, langsung bisa melihat ke TV. Nah, ini ada beberapa catatan penting. Kalau Anda mau menempatkan TV di daerah tertentu, misal katakan di daerah sini, yang perlu Anda persiapkan adalah titik untuk sambungan antena. Kenapa? Biar nanti kabelnya nggak kelihatan. Jadi sudah disetting sejak awal. Jadi ketanam ketika proses membangun. Untuk plafon ini kita menggunakan plafon gypsum yang kita drop. Nah, ini model drop, jadi ada turunnya, terus kita pasangi LED, lampu LED. Standar kita memang biasanya tidak ada list gypsum. Nah, ini kebetulan kita listnya juga nggak terlalu banyak mainan, cukup sederhana, cukup simple, karena kita mau mendapatkan kesannya minimalisnya dapat gitu. Nah, penataan ruangannya juga cantik. Nah, saya suka model apa ya? Saya menyebutnya itu kalau di proyek kami ini model loss. Jadi biasanya ada 2 bentuk rumah dengan ukuran seperti ini. Itu kalau nggak model zigzag juga model loss. Nah, ini model loss. Nah, bisa ditempatkan rak seperti ini atau apa yang rak-rak untuk pembatas ya. Enaknya apa? Ketika kita butuh ruangan itu langsung bisa dipindah. Jadi penyekat ruangan. Jadi ini berfungsi untuk penyekat ruangan. Ketinggiannya dari posisi lantai sampai posisi plafon itu sekitar 3,7. Nah, bisa mengakomodir 2 kamar tidur, dan ini penting nih bagi umat muslim, musola, kebutuhan musola. Jadi bisa untuk kebutuhan keluarga ya, musola segini sudah cukup lah, apalagi lahannya terbatas. Kecuali kalau lahannya memang luas, bisa dipakai yang lain. Nah, ini untuk area kamar tidur. Coba masuk. Oke. Ini lepas dari furniture ya. Jadi furniture ini bawaan pemilik rumah. Dan untuk review ini saya juga sudah izin. Sudah izin pemilik rumah. Keren ya penataannya. Coba lihat keseluruhan. Ini ukuran kamarnya 3x3. Persis. 3x3. Ada jendela. Terus dukungan lampu 1 sudah sangat cukup. Ada AC, ini juga dari pemilik rumah. Nah, penataan seperti ini akan jauh lebih lega. Kalau nanti mau punya punya tempat untuk baju, bisa ditempatkan di area sini. Oke.
Untuk plafon ketinggiannya juga sama. Material plafon ini kita menggunakan material plafon gypsum. Nah, dari kamar 1, ini juga terintegrasi ke kamar kedua. Kamar kedua. Oke. Nah, ini kamar kedua, ukurannya juga sama. Ini masih belum ada furniture, masih beberapa, tapi sudah cukup bagus karena warnanya ini warna putih white. Ini benar-benar yang putih, putih banget. Nah, kebetulan kita juga menggunakan cat yang lumayan cukup bagus dari standar cat kita. Ini juga request dari pemilik rumah. Ini catnya cat putih, kalau biasanya kita menggunakan catnya itu agak keabu-abuan. Ini full putih. Nah, dikombin dengan warna hitam, jatuhnya kelihatan luxury. Ketinggian plafon masih sama 3,7, lantai ini yang motif marble, ini ukurannya 60 kali 60. Nah, sekarang motif ini lagi tren ya untuk saat ini di industri properti. Nah, ini untuk kamar anak juga cocok. Nah, cukup keren. Tampilannya juga dibuat sederhana tapi elegan. Ini bisa untuk meja makan. Terus ini pantry. Kebetulan nih beliaunya juga memasaknya simpel. Ini pakai kompor listrik. Ini semuanya juga beli jadi yang beli pemilik rumah, bukan saya terus terang. Kita tempatkan seperti ini. Kebetulan ditempatkan seperti ini. Dari dapur ini ada kamar mandi. Keren kan kamar mandinya? Nah, kamar mandi ini ukurannya 1,5 kali 2 kebetulan yang ini. Biasanya kami menggunakan 1,5 kali 1,8. Ini karena request dari pemilik rumah, dia ingin lebih luas, lebih lebar, jadi kita menyesuaikan dengan keadaan bentuk dari tanahnya. Ini semuanya full dinding, itu kita keramik. Ini juga motif marble, cuma warnanya agak kecoklatan. Terus di sini ada wastafel, keran wastafel. Keran wastafelnya juga keren ya. Nah, ini keran wastafel. Terus ya ini bentuknya. Ada kloset duduk. Nah, kloset duduk itu biasanya kalau beli itu nggak dapat ini. Jadi biasanya ini terpisah, nggak include. Jadi harus beli tambahan ini. Terus ini juga sudah terpasang shower. Nah, ini juga request dari pemilik rumah. Ini adalah kaca tempered, jadi kaca khusus. Dia lebih tebal. Ada kelebihan dan kekurangan menggunakan kaca tempered. Memang akan kelihatan luxury. Tapi saya menyebutkan apa adanya. Kelemahannya, kalau kita sering menggunakan, biasanya kan kena bekas sabun, kena bekas itu, dia pasti bercak. Nah, biasanya akan lumayan capek membersihkannya, karena ketika mandi kan pasti kena cipratan. Tapi memang selalu semua bahan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal Anda mau ambil resiko yang mana atau kelebihannya yang mana. Anda sendiri yang menentukan. Oke, cukup cantik penataannya. Kalau ada yang tanya, Mas, kaca tempered masang segini berapa? Ini sekitar segini aja sekitar 8 juta loh kaca tempered itu. Mahal memang. Gitu. Nah, belum lagi yang di lantai 2. Lantai 2 cuplikannya seperti ini. Saya tuh suka kalau di sini. Nah, lantai 2 ini juga nggak banyak. Coba lihat suasananya. Tuh. Nanti saya bahas di part 2. Komentar dulu ya dari hasil review yang part 1 ini.